Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Information System in Business atau sistem informasi dalam bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Tasya Daliati, Siti Sukmawati, Ignatius David, Jose Octavian, Ahmad Irfan, dan Hadiono Yosdi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih penting mempelajari sistem informasi? Terdapat banyak peluang karir sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan 2 peluang karir sistem informasi. Yang pertama ada Chief Information Officer atau disingkat CIO. CIO adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab dalam manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi dan informasi komputer. Tugas dan fungsi CIO adalah menjamin keakuratan data, ketepatan waktu, dan keamanan teknologi dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, sistem analis. Sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Di dalam sistem informasi terdapat kerangka kerja. Gambar di bawah ini memperlihatkan kerangka kerja konseptual yang berguna untuk mengatur pengetahuan yang disajikan dalam bacaan ini dan memberi garis besar tentang hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai sistem informasi. Terdapat 5 jenis kerangka kerja sistem informasi. Yang pertama, Management Challenge atau tantangan manajemen. Yang kedua, Information Technology atau teknologi informasi. Yang ketiga, Foundation Concept atau konsep landasan. Yang keempat, Development Process atau proses pengembangan. Dan yang terakhir ada Business Application atau aplikasi bisnis. Untuk penjelasan yang lebih mendalam akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Sukmawati. Oke, selanjutnya itu ada kerangka informasi di bidang utama. Yang pertama ada konsep landasan, diantaranya adalah konsep perilaku dasar, teknis, bisnis, dan manajerial tentang sistem informasi. Yang kedua ada teknologi informasi, diantaranya adalah konsep utama, perkembangan, dan masalah manajemen. Yang ketiga ada aplikasi bisnis TI, diantaranya adalah penggunaan utama SI untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada proses pengembangan, diantaranya bagaimana sistem informasi direncanakan, dikembangkan, dan diimplementasikan untuk memenuhi peluang bisnis. Yang terakhir ada tantangan manajemen, yaitu mengelola teknologi informasi secara efektif dan etis di tingkat pengguna akhir, perusahaan, dan bisnis global. Selanjutnya yaitu peran fundamental sistem informasi dalam dukungan bisnis strategi.
Yang pertama ada strategi untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua ada dukungan pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada mendukung proses bisnis dan operasi. Selanjutnya pada tahun 1960-an, yang pertama itu ada sistem informasi manajemen, bisa disingkat menjadi MIS. Yang kedua ada pemrosesan data elektronik atau EDP. Pada tahun 1970-an ada sistem pendukung keputusan, bisa disingkat menjadi DSS. Pada tahun 1980-an yaitu ada komputasi pengguna akhir, sistem informasi eksekutif atau EIS. Dan yang terakhir ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Di tahun 1990-an ada internet, intranet dan extranet. Dan yang terakhir ada global jaringan. Di tahun 2000-an yang pertama ada business intelligence, yaitu semua aplikasi dan teknologi yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi data lean untuk keputusan bisnis strategis. Yang kedua ada perusahaan berbasis internet atau berbasis web, yaitu secara dramatis mengubah kemampuan sistem informasi dalam bisnis. Selanjutnya ada global e-business dan e-commerce. Sekarang merupakan hal yang sangat lumrah. Sistem informasi kini tertanam kuat sebagai sumber daya strategis dalam organisasi modern. Selanjutnya adalah the role of e-business and business. E-business pengguna teknologi internet untuk memberdayakan proses bisnis, e-commerce dan kolaborasi perusahaan dalam perusahaan dan pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingannya. E-business sebagai pengguna teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis, e-commerce dan kolaborasi perusahaan dalam perusahaan dan pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Intinya, e-business secara umum dapat dianggap sebagai pertukaran nilai secara online. Setiap pertukaran informasi, uang, sumber daya, layanan atau kombinasinya secara online berada di bawah payungan bisnis elektronik. Selanjutnya, suppliers and others business partner. E-business adalah pengguna teknologi internet untuk memberdayakan proses bisnis atau pertukaran nilai online. Sistem kolaborasi perusahaan mencakup penggunaan perangkat lunak yang mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara tim jaringan dan anggota kelompok kerja. Selanjutnya adalah types of information system. Sistem pendukung operasi membantu menjalankan bisnis sehari-hari, tetapi tidak memberikan banyak informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama itu ada transaction processing system. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk mencatat transaksi bisnis sehari-hari dari organisasi. Mereka digunakan oleh pengguna di tingkat manajemen operasional. Tujuan utama dari sistem pemrosesan transaksi adalah untuk menjawab pertanyaan rutin seperti bagaimana printer dijual hari ini, berapa banyak persediaan yang kita miliki, dan berapa jumlah tunggakan untuk Joe. Dengan mencatat transaksi bisnis sehari-hari, sistem TPS memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas secara tepat waktu. Keputusan yang dibuat oleh manajerial operasional bersifat rutin dan sangat terstruktur. Informasi yang dihasilkan dari sistem pemrosesan transaksi sangatlah rinci. Misalnya, bank yang memberikan pinjaman mengharuskan perusahaan tempat seseorang bekerja harus memiliki nota kepemahaman atau MOU dengan bank tersebut. Jika seseorang yang menjanjikan memiliki MOU dengan bank mengajukan pinjaman, yang harus dilakukan oleh staf operasional adalah memverifikasi dokumen yang diserahkan. Jika memenuhi persyaratan, maka pengajuan pinjaman diproses. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan, maka klien diarahkan untuk menemui staf manajemen taktis untuk melihat kemungkinan pendatangan MOU. Yang pertama ada proses control system.
Pengendalian proses mengacu pada penerapan teknologi untuk memantau dan mengendalikan proses fisik. Ini berguna misalnya menguji suhu makanan saat sedang disiapkan atau mengukur kadar atas saat diproduksi. Biasanya ini bergantung pada sensor untuk mengumpulkan data secara berkala. Data tersebut kemudian dianalisis oleh komputer yang diprogram untuk melakukan penyesuaian atau untuk memberi sinyal kepada operator. Selanjutnya adalah Enterprise Collaboration System atau Office Automatic System. Sistem kolaborasi perusahaan meningkatkan komunikasi dan produktivitas tim dan kelompok kerja mencakup data aplikasi komunikasi yang terkadang disebut sistem otomatis kantor. Misalnya, pekerjaan dalam proyek dapat menggunakan koefisien video untuk mengadakan pertemuan elektronik untuk mengkoordinasikan kegiatan. Selanjutnya, types of information system itu ada sistem pendukung manajemen, di mana ada sistem informasi manajemen, ada sistem pendukung keputusan, ada informasi eksekutif. Di mana sistem informasi manajemen itu laporan dan tampilan untuk manajer untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan, yaitu dukungan komputer langsung untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif, di mana informasi penting khusus bagi para eksekutif untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya dalam types of information system yaitu ada kategori sistem informasi lainnya, seperti sistem pakar, yaitu nasihat ahli untuk keputusan operasional. Kemudian ada sistem manajemen pengetahuan, yaitu mendukung penciptaan, pengorganisasian, penyebaran, dan pengetahuan bisnis. Selanjutnya ada sistem informasi strategis, yaitu menerapkan TI pada produk, layanan, dan proses untuk keuntungan strategis. Ada sistem bisnis fungsional yang mendukung fungsi bisnis dasar, dan juga ada sistem lintas fungsional yang mengintegrasikan berbagai peran dan keluaran ke dalam berbagai fungsi. Di sini ada type of information system. Yang pertama itu ada information system, kemudian bawahnya juga ada dua, operation support system dan manajemen support system. Dimana kalau operation support system ini lebih ke support of business operation, sedangkan manajemen support system ini support of managerial decision making. Dan selanjutnya ada specialized processing system, ada transaction processing system, process control system, enterprise collaboration system. Dan di bawah manajemen support system itu ada manajemen information system, decision support system, executive information system, dan specialized processing system. Dan selanjutnya dalam managerial challenge of information teknologi yaitu ada tantangan dan peluang. Dan selanjutnya ada sukses dan kegagalan dalam IT, di mana isi dari tantangan dan peluang itu biasanya ada tantangan bisnis, perkembangan bisnis, dan tujuan bisnis. Sedangkan dari sukses dan kegagalan dengan IT itu ada efektivitas, apakah itu berhasil, dan efisiensi, seberapa baik kerjanya. Managerial Challenge of Information Technology. Yang pertama ada Business or IT Challenge. Yang pertama kebutuhan kecepatan dan fleksibilitas pengembangan produk, produksi, dan siklus pengiriman. Yang kedua dari engineering dan cross-fungsional integrasi proses bisnis menggunakan teknologi internet. Yang ketiga ada integrasi e-business dan e-commerce ke dalam strategi organisasi, proses, struktur, dan budaya. Yang kedua ada business IT developments. Yang pertama itu penggunaan internet, intranet, extranet, dan web sebagai infrastruktur alat bantu. Yang kedua ada difusi teknologi web ke karyawan magang, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga ada komputasi jaringan global, kolaborasi, dan keputusan sistem pendukung. Yang ketiga ada business IT goals. Yang pertama berikan pelanggan apa yang mereka inginkan, ketika dan bagaimana mereka menginginkannya di biaya terendah. Yang kedua ada koordinasi manufaktur dan proses bisnis dengan pemasok dan pelanggan. Yang ketiga ada kemitraan channel pemasaran dengan para pemasok dan distributor. Developing a solution and information system is a solution to a business problem. Yang pertama, kita harus menginvestigate atau menginvestigasi, yaitu mengenali masalah yang ada. Lalu kita masuk ke analyze atau menganalisis, yang berarti kita harus selidiki sistem yang berada saat ini.
Lalu kita masuk ke desain, yang berarti kita harus mendesain atau merancang sistem yang baru. Setelah kita mendesain sistem yang baru ini, kita harus masuk ke implement, yaitu menerapkan sistem yang baru. Yang terakhir kita harus memaintain, yaitu menggunakan, memantau, dan memelihara sistem yang baru. Apa yang tidak pantas, tidak bertanggung jawab, atau berbahaya bagi IT? IT bisa digunakan untuk Consumer Relationship Management, Human Resource Management, dan Business Intelligence System. Potensi bahaya di bidang IT adalah pelanggaran privasi, informasi yang tidak akurat, dan persetujuan yang bersifat rahasia. Potensi resiko di bidang IT ada boycott consumer, pemberhentian pekerjaan, adanya campur tangan pemerintah. Respon yang bisa diberikan oleh perusahaan adalah kode etik, insentif, dan sertifikasi. Selanjutnya, karir di sistem informasi dan IT. Peluang kerja di sistem informasi sangat besar, apalagi jika Anda adalah seorang profesional dan kompeten di dalam bisnis dan IT. Posisi pekerjaan IT dan SI diperkirakan akan tumbuh paling cepat di tahun mendatang. Selanjutnya, ada kegunaan sistem informasi. Sistem informasi adalah fungsional utama bisnis, sama pentingnya dengan fungsi bisnis apapun. Sistem informasi adalah kontributor penting untuk efisiensi operasional, produktivitas, dan moral karyawan, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Sistem informasi adalah sumber daya strategis yang sangat penting. Demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.